Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videoku hari ini. Terima kasih teman-temanku semuanya yang sudah mengklik video ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semuanya ya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan semoga tentunya yang baik-baik ya untuk kalian semuanya. Share lagi kegiatanku, aktivitasku, kegiatan hari ini ya teman-teman. Hari ini rencana aku mau kulakan ya teman-teman, karena udah mulai menipis. Jadi hari ini aku mau belanja ya. Kalian lagi pada ngapain nih pas lihat video saya? Semoga kalian lagi pada bersantai ya teman-teman. Dan yang lagi pada beraktivitas, yuk semangat, yuk kita beraktivitas. Kegiatan sehari-hari yang kita lakukan tetap semangat. Pekerjaanku sudah selesai, pekerjaan di rumah yaitu bersih-bersih rumah, sudah masak juga, sudah bebersih. Jadi untuk di rumah udah selesai. Lanjut ini aku mau belanja ya, karena sembakonya udah mulai menipis. Dan sebelum berangkat aku selalu cek-cek barang dulu yang mau dibelanja kayak gitu, yang mau kita beli di toko sana, mau kulakan lagi. Nah, sebelum berangkat tuh harus dicek-cek dulu ya teman-teman. Jadi kalau sudah di sana itu kita nggak bingung mau beli apa, karena udah ada catatannya. Oh iya, yang baru menemukan channelku, kuucapkan terima kasih ya. Salam kenal dari Mama Vina di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kalian dari mana aja nih yang sudah hadir, yang baru menemukan channel aku, kuucapkan terima kasih. Semoga videonya bisa menginspirasi dan menemani aktivitasnya teman-teman di sana ya. Nah, di Sambi aku lagi mengecek-ngecek barang, dan nanti aku akan belanja ke toko grosir ya di pasar. Jadi ini aku akan sharing-sharing lagi nih kepada teman-teman ya, gimana cara untuk mengembangkan bisnis warung sembako. Nah, itu ada 8 ya, 8 cara. Nah, ini teman-teman, aku mau berangkat dulu ya ke toko grosir untuk kulakan sembakonya. Nah, ini lanjut saja, aku mau berangkat karena alhamdulillah cuaca untuk hari ini saat ini itu cerah, cetar, membahana ya teman-teman. Nah, ini aku di perjalanan ya untuk menuju ke tempat toko sembako atau toko grosir yang nanti saya mau kulakan atau belanja ya teman-teman. Alhamdulillah cuacanya itu terang, cerah, membahana ya teman-teman. Di tempat kalian kayak gimana cuaca hari ini? Semoga cuacanya cerah ya, sama kayak di tempatku ya teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman, aku udah sampai di toko grosir ini ya. Aku biasa belanjanya tuh di sini. Ini tuh toko grosir biasa untuk kulakan kayak gitu ya teman-teman. Orang-orang tuh kalau kulakan tuh di sini karena harganya juga lumayan ya, miring kayak gitu, lumayan miring, murah. Jadi kalau mau dijual lagi tuh bisa ya teman-teman. Nah, sambil aku mau belanja ya teman-teman, saya akan sharing-sharing lagi ya teman-teman, gimana cara tips mengembangkan bisnis warung sembako. Yang pertama yaitu buat perencanaan pengembangan bisnis yang matang ya teman-teman. Setiap jenis usaha tentu harus memiliki perencanaan yang matang untuk menghindari kegagalan dalam bisnis. Yang kedua yaitu lakukan riset pasar ya teman-teman. Riset pasar merupakan bagian dari perencanaan bisnis yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pasar saat ini. Riset ini bisa dilakukan dengan mudah ya, misalnya melakukan pencarian produk sembako yang paling laris. Yang ketiga yaitu sediakan produk yang lengkap ya. Jika bisnis warung sembako ingin lebih berkembang, tentu harus memenuhi apa yang banyak dicari oleh konsumen. Maka dari itu, sediakan produk yang lengkap ya teman-teman. Yang keempat, selalu update harga terbaru. Penawaran harga jual sembako sangat berpengaruh terhadap baik buruknya hasil penjualan ya. Harga cenderung mahal tentunya akan membuat konsumen merasa keberatan, sehingga enggan untuk membeli produk di toko tersebut. Maka selalu lakukan update harga terbarunya.
Yang kelima yaitu berikan pelayanan yang terbaik ya teman-teman. Bisnis yang sukses ditandai dengan loyalitas konsumen yang terus membeli produk di tokonya berulang kali. Maka dari itu kita harus berikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen yang datang ke toko kita. Yang keenam yaitu atur tata letak barang. Salah satu hal penting yang perlu kalian ketahui yaitu atur tata letak barang adalah memperhatikan tata letak barang-barang ya teman-teman. Menyusun barang-barang secara terorganisir bisa membantu pelanggan menemukan dan melihat produk yang mereka cari dengan mudah ya teman-teman. Yang ketujuh yaitu gunakan marketplace ya teman-teman. Pilihlah situs e-commerce terpercaya yang bisa digunakan sebagai media promosi untuk berwirausaha. Misalnya menggunakan aplikasi seperti Shopee dan Tokopedia atau e-commerce yang secara khusus menjual produk makanan. Yang kedelapan yaitu terus berinovasi sesuai perkembangan zaman. Kita ingin bisnis bisa bertahan lama, tentu harus mampu menyesuaikan diri mengikuti perkembangan zaman yang ada ya teman-teman. Nah, dalam hal ini penting untuk terus berinovasi, menghadirkan ide baru agar transaksi dalam berbelanja lebih mudah ya teman-teman. Nah, mungkin itu sharing-sharingnya ya teman-teman. Ada 8 tip ya untuk mengembangkan bisnis warung sembako. Semoga bisa bermanfaat. Nah, ini aku belanjanya udah selesai juga ya teman-teman. Nah, ini aku juga mampir ke toko fur ayam ya, fur-fur. Jadi aku sekalian beli. Langsung aja ini aku juga beli gorengan ya, karena kayaknya kelihatan enak. Jadi aku mampir sebentar untuk beli gorengan. Ada pecel dan gorengan ya teman-teman. Nah, ini belanjaan aku ya, tadi sudah aku lakukan. Lanjut ini aku mau pulang ke rumah. Yuk kita pulang ke rumah, ikuti perjalanan aku menuju untuk pulang ke rumah. Nah, ini ya sudah di perjalanan untuk menuju pulang ke rumah ya. Jadi itu kita pulangnya itu nanjak terus ya teman-teman. Tapi ya di sini tuh tiba-tiba motorku tuh bannya gembos ya teman-teman. Jadi aku berhenti dulu sejenak di sini ya teman-teman, sambil aku menunggu ada orang yang lewat. Tuh kelihatan ya ban di belakang aku itu gembos ya, bocor. Jadi aku lapar ya karena menunggu lama di sini. Jadi aku makan pecel, dan di sini aku bertemu sama teman aku. Jadi sama-sama nih kita ada bannya yang bocor, terus temanku itu rantainya copot ya. Jadi ya udah, daripada kita menunggu lama di sini, kita makan pecel dulu sambil nunggu orang yang lewat lagi ya teman-teman. Jadi di sini kita diketawain sama orang ya, karena dia nggak tahu kita duduk di sini itu sambil makan pecel. Itu ternyata kita itu kan menunggu orang yang lewat ya, karena ban aku tuh gembos ini teman-teman, bisa lihat sendiri ya. Jadi kan daripada kita udah lapar kan, kebetulan tadi beli pecelnya 2, jadi aku kasihkan 1 ke temanku. Nah, setelah belanjaanku udah dibawa sama orang ya, tadi itu saya menunggu di jalan itu. Alhamdulillah ada orang yang lewat, jadi belanjaanku dibawa sama orang. Terus aku ke bengkel untuk menambal ban, dan aku pulangnya itu aku nggak bawa belanjaan ya, karena belanjaannya udah dibawa sama orang. Jadi tadi tuh aku nungguin orang di jalan kayak gitu, karena tak telepon di rumah itu nggak ada yang connect, jadi aku menunggu di jalan. Alhamdulillah ada orang yang lewat, kebetulan itu nggak bawa belanjaan atau orang, jadi belanjaanku dibawa kayak gitu teman-teman. Nah, ini aku setelah ke bengkel tadi ya, bannya sudah diperbaiki, udah diganti juga. Ternyata itu ban luar sama dalamnya itu ganti semua. Pokoknya
Alhamdulillah ya, ini udah selesai. Jadi aku udah pulang nih teman-teman. Aku nggak bawa belanjaan, soalnya belanjaannya udah pulang duluan ya teman-teman. Terima kasih ya teman-temanku semuanya yang sudah mengikuti video aku dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa menginspirasi teman-temanku di sana. Nah, alhamdulillah aku sudah selesai di rumah. Jadi ini belanjaannya udah ditata sama ibuku ya. Dan ini masih ada rokok-rokok yang belum ditaruhkan. Jadi aku sambil bercerita sama emak ya, sama ibuku tuh tadi banyak bocor di tengah jalan. Jadi agak lama ya pulangnya, sampai ibuku tuh khawatir karena belum pulang-pulang kayak gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku udah sampai, belanjaanku udah ditata sama emakku sama ibuku. Jadi videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian tidak bosan dengan kegiatanku, aktivitasku, kegiatan ibu rumah tangga, dan sekaligus menjaga toko sembako atau warung kelontong, toko kelontong kayak gitu ya teman-teman. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.